Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Apria. Saya prodi Perbankan Syariah dan kuliah di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar ekonomi Islam. Di sini saya akan menjelaskan hasil review saya dari video yang saya tonton, yaitu video Sexy Killer dan Home serta mengkaitkannya dengan teori ekonomi syariah. Pertama yaitu video Sexy Killer. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah ruah, salah satunya adalah batu bara. Batu bara merupakan hasil dari suatu pengendapan binatang dan tumbuhan yang sudah lama mati ratusan tahun lalu. Pertambangan batu bara tersebar yang paling besar ada di Kalimantan, di mana dikelola oleh perusahaan untuk mencari keuntungan perekonomian, baik untuk perusahaan maupun negara. Dengan adanya pertambangan batu bara yang ada di Kalimantan menimbulkan dampak positif dan negatif dalam kehidupan. Positifnya yaitu terciptanya energi listrik yang terbentuk dari uap pembakaran batu bara, yang bermanfaat dalam kehidupan untuk mempermudah aktivitas manusia seperti memasak, mencuci, dan hal lainnya yang berkaitan dengan listrik. Adapun dampak negatifnya yaitu kerusakan lingkungan. Hal ini disebabkan karena batu bara diperoleh dengan cara peledakan dan menggeruk tanah sedalam-dalam mungkin untuk sampai mendapatkan jumlah batu bara yang diinginkan, di mana asap pembakaran batu bara merusak alat pernapasan dan bahkan menyebabkan kanker serta alergi. Hal ini mengancam keselamatan warga. Tiga yaitu kematian, karena batu bara diperoleh dengan cara menggeruk dan melakukan peledakan sehingga menghasilkan lubang yang besar, di mana dalam video Sexy Killer ini pertambangan batu bara ada di belakang sekolah dasar. Dari lubang itu banyak anak yang menjadi korban tenggelam karena ketidaktahuannya bahwa itu berbahaya bagi mereka. Padahal di situ perusahaan berjanji akan menutup lubang tersebut, tetapi tidak sesuai dengan semestinya dan hanya ditutup dengan menggunakan sek. Keempat yaitu harta dan pendapatan. Misalkan harta tanah yang dimiliki oleh masyarakat dijadikan sebagai lahan pertambangan batu bara, dan pendapatan warga yang semakin hari semakin berkurang, misalnya saja nelayan. Dengan adanya aktivitas tersebut, aktivitas pertambangan batu bara ini membuat nelayan kesusahan dalam mencari ikan. Video yang kedua yaitu membahas tentang perubahan alam dari sebelum adanya pertambangan batu bara hingga sampai adanya tambang batu bara, di mana dulunya tumbuh-tumbuhan hidup dengan subur, hijau, hewan-hewan memiliki banyak tempat tinggal, dan air dulu pun bersih hingga dapat dikonsumsi secara langsung. Namun setelah adanya pertambangan batu bara, alam menjadi rusak. Tumbuh-tumbuhan banyak yang mati, hewan-hewan banyak yang punah akibat tempat tinggalnya digunakan sebagai lahan pertambangan, dan air bersih menjadi tercemar sehingga tidak dapat dikonsumsi atau digunakan lagi. Pada zaman sekarang ini banyak perubahan signifikan yang terjadi. Yang dulunya hanya menggunakan alat-alat manual atau menggunakan tenaga-tenaga manusia, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin canggih, semua pekerjaan manusia digantikan oleh mesin, hingga tidak memperhatikan keseimbangan alam dengan jumlah penduduk yang memanfaatkannya atau menggunakannya. Tanpa melirik sumber daya alam yang digunakan secara terus-menerus dalam waktu jangka yang cukup lama akan habis karena tidak ada pembaharuan terhadap alam tersebut. Dari kedua video tersebut dapat disimpulkan bahwa pertambangan batu bara lebih banyak menghasilkan dampak negatifnya dibanding dampak positif. Batu bara merupakan alternatif yang paling murah dibandingkan dengan alternatif lainnya. Jika kita disuruh memilih, pastilah kita akan memilih yang paling murah. Tetapi pengambilan batu bara serta pemprosesannya menjadi energi listrik banyak dampak negatifnya. Dalam kedua video tersebut terdapat juga contoh alternatif yang paling murah yang tidak membahayakan, yaitu dengan menggunakan panel surya. Jadi, keterkaitan kedua video tersebut dengan teori ekonomi yang pertama, setiap kerusakan lingkungan pasti ditimbulkan oleh adanya dampak pertumbuhan ekonomi. Maka, semakin besar pertumbuhan ekonomi suatu daerah, semakin besar pula kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Karena dari lingkungan itu, banyak sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan dan
bisa memperoleh keuntungan yang sangat besar, baik itu bagi individu, negara, perusahaan, dan lain-lainnya. Kedua, prinsip ekonomi syariah salah satunya adalah sumber daya titipan atau pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak boleh semena-mena. Nah, dapat kita lihat dalam video tersebut bahwa manusia sebagai faktor utama yang menggunakan, menjaga, serta memelihara lingkungan, malah menggunakan sumber daya ini dengan semau-maunya, seperti menggunakan sumber daya ini secara terus-menerus tanpa ada pikiran untuk memperbaharuinya agar sumber daya ini tidak habis. Ketiga, ekonomi kemaslahatan. Kemaslahatan ada 5. Yang pertama, jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta. Di mana dalam kedua video tersebut salah satunya ada yang membahas 5 cakupan ini, yaitu pada video Seksi Killer. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.